Halo, mohon maaf saya baru kembali lagi di YouTube. Ada beberapa kesibukan sehingga saya baru bisa membuat video tutorial melukis lagi. Kali ini saya kembali dengan tutorial melukis menggunakan cat minyak. Saya akan melukis tema landscape. Jadi ini adalah pemandangan hutan yang ada kontras gelap terangnya. Jadi ada bagian cahaya, ada bagian shadow atau bayangannya. Nah, saya akan tunjukkan caranya. Oke, saya akan mulai dengan membuat outline. Jadi saya membuat sketsa kasar dulu untuk landscape-nya seperti apa. Saya buat garis horizontal seperti ini. Kemudian akan saya lanjutkan dengan membuat pepohonan yang rencananya di bagian kiri itu lebih terang dan bagian kanan itu bagian gelap. Oke, saya buat sketsa kasar tipis-tipis seperti ini saja. Tidak terlalu detail, yang penting kita tahu ini daerahnya atau areanya seperti ini. Nah, ini rencana saya bright side di bagian kiri dan yang bagian kanan yang lebih gelapnya. Dan bagian bawah juga saya akan buat bagian bayangan yang lebih gelap. Pertama saya akan campurkan si sap green dengan paints gray. Nah, ini akan menghasilkan warna hijau yang gelap. Ya, ini saya karena nggak punya warna hitam, karena habis cat hitamnya saya pakai paints gray. Itu abu-abu yang lebih ke arah gelap. Nah, ini saya cover area bagian kanan ini dengan warna campuran tadi. Ini adalah warna hijau pekat yang lebih gelap. Jadi ini karena saya pakai cat akrilik, saya membuat background dasarnya dulu. Jadi ini area gelap ini nantinya akan saya timpa dengan warna hijau yang lebih terang. Nah, ini salah satu keuntungan menggunakan akrilik adalah saya bisa melukis backgroundnya dulu dan tidak terlalu lama sehingga bisa cepat kering. Nah, ini saya pakai kuas yang ukuran sedang. Kanvasnya juga tidak terlalu besar. Ini kanvas ukuran ya mungkin kecil ya. Untuk keperluan tutorial seperti ini saya tidak perlu menggunakan kanvas yang besar. Nah, ini saya cover areanya dari atas sampai bawah untuk bagian kanan. Nanti saya akan lanjutkan dengan bagian bawahnya. Oke, hampir beres. Saya lanjutkan di bagian bawahnya juga sama. Warna campuran sap green dan paints gray. Jadi sebenarnya bisa pakai warna hitam juga sih. Cuman karena cat hitam punya saya habis, saya pakai yang paints gray. Sama saja tujuannya untuk membuat si warna hijaunya itu lebih gelap ya. Ya, ini saya lanjutkan terus di bagian bawah. Semua berwarna gelap. Jadi nanti kita akan membuat kontras si landscape ini tuh bisa terlihat bagian terang dan gelapnya seperti apa. Oke, saya lanjutkan dengan bagian yang hijau yang lebih muda. Saya akan campurkan si sap green ini dengan cadmium yellow. Nanti menghasilkan hijau yang agak kekuningan yang lebih cerah. Nah, ini campurannya cukup ini. Saya ingin coba lebih banyak campurkan warna yellow. Nah, sehingga lebih kekuningan. Jadi ini agak-agak semi-semi kuning gitu ya, si padang rumputnya. Jadi idenya saya ingin membuat kontras si padang rumputnya ini yang bagian yang terkena cahaya, kemudian yang gelap itu yang bagian bayangannya. Nah, ini saya masih menggunakan kuas yang sama. Jadi untuk dasar itu biasanya kita pakai kuas yang bisa mengcover area kanvas dengan cepat. Dan ini ukuran kuas yang pas, makanya kita perlu beli beberapa jenis kuas yang ukurannya berbeda, mulai dari yang kecil untuk detail sampai yang paling besar untuk mengcover area-area, terutama untuk background. Oke, ini saya cover padang rumput yang lebih kekuning-kuningan, lebih terang.
Nah, ini saya mulai menggunakan lebih banyak warna hijau ketimbang warna kuningnya, sehingga kita bisa lihat ini lebih hijau, menghasilkan warna hijau yang medium, jadi tidak terlalu terang tapi tidak gelap juga. Nah, ini tujuannya adalah untuk membuat warna middle ya, jadi yang tidak terlalu terang tapi tidak terlalu gelap juga ini. Jadi nanti ini warna yang berada di tengah-tengah. Nah, ini saya cover di bagian kiri atas seperti ini. Jadi ini tekniknya tinggal mendab, bahasanya mendab itu, jadi tinggal menekan-nekan si ujung kuasnya seperti ini untuk membuat tekstur pohon ya, atau untuk membuat tekstur daun secara alami dan secara cepat. Oke, ini saya zoom in. Mungkin bagian bawah juga saya perlu menambahkan warna hijau yang lebih tidak segelap yang bayangannya. Oke, saya coba tambahkan juga di area bayangan itu warna hijau yang lebih di tengah-tengah, jadi tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap juga, warna mid tone. Oke, ini saya dab lagi seperti ini, jadi kita tekan-tekan kuasnya seperti ini. Jadi kita bisa buat si kuasnya ini, bulu-bulu kuasnya itu lebih menyebar sehingga bisa mengcover area secara lebih banyak dan menghasilkan tekstur daun yang lebih natural. Oke, ini saya tambahkan lagi lebih banyak lagi warna hijau yang sedikit lebih gelap. Jadi kita sedikit demi sedikit kita buat variasi warna hijaunya itu dari mulai yang paling terang, kemudian kita naik lagi ke yang yang midnya, kemudian yang lebih gelapnya. Itu kita hanya memainkan variasi warna ini sebenarnya untuk menghasilkan sebuah karya landscape seperti ini. Jadi intinya kita coba buat warna hijaunya itu ada 3 jenis secara garis besar. Ada yang paling gelap, kemudian ada yang mid tone, ada yang warnanya itu berada di tengah-tengah, dan ada juga warna hijau yang lebih terang. Nah, ini kita sudah bisa mulai melihat kontras warnanya ya, kontras ada bayangan, ada sinarnya seperti itu. Jadi ini adalah konsepnya seperti ini. Nah, untuk membuat tekstur daun, menurut saya bagus untuk pakai kuas yang berbentuk bulat atau round brush, karena bisa membuat teksturnya lebih natural untuk membuat tekstur daun ya. Oke, ini saya lanjutkan seperti ini, tinggal di dab seperti ini. Nah, nanti kita tinggal tambahkan misalnya di beberapa area warna hijau yang lebih terang sehingga bisa memberikan variasi warna dan membentuk value si pepohonan ini lebih terlihat nyata. Jadi intinya kita memainkan variasi-variasi warna hijau aja sebenarnya. Tapi bagusnya memang kalau secara teori lebih baik kita mulai dari yang paling gelap, kemudian yang berikan yang warna mid, baru terakhir yang warna yang paling terang. Tapi memang dalam melukis tidak selalu tidak selalu sesuai teori. Kadang kita terlalu keasikan mungkin, kemudian kita pengen mewarnai itu tidak harus selalu terstruktur. Bisa jadi kita lagi keasikan di bagian objek yang paling kanan, tapi kita pindah ke bagian kiri, itu bisa saja. Ya, ini karena melukis itu sebenarnya bentuk dari ekspresi kita, kadang tidak bisa selalu sesuai pakem teori ya. Nah, tapi yang akan saya coba jelaskan di video ini adalah konsepnya. Jadi intinya adalah yang tadi saya sampaikan, buat variasi warna hijau. Nah, ini kita buat kontras juga nih di sela-sela area yang gelap ini, kita buat sedikit titik-titik daun yang berwarna terang. Nah, ini untuk membuat kontras juga. Nah, kemudian di perbatasan misalnya antara yang gelap sama yang terang itu bisa kita coba smoothkan lagi, misalnya dengan warna yang lebih netral. Biasanya pakai warna yang mid tone atau warna yang di tengah-tengah,
sehingga bisa terlihat natural, jadi tidak terlalu kentara gitu bagian antara yang gelap dan yang terangnya itu bisa lebih dismoothkan lagi. Nah, sekarang saya akan melukis bagian batangnya, batang pohonnya. Saya akan tambahkan beberapa saja secara random untuk membuat si landscape ini lebih terlihat konsep bahwa ini tuh adalah pepohonan gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kumpulan warna hijau, tapi kita memberikan konteks. Si landscape ini tuh terdiri dari beberapa batang pohon yang rimbun gitu ya, sehingga ini saya buat jadi putus-putus nih, nggak semuanya nyambung, jadi ada jeda. Nah, jadi bisa terlihat batang pohonnya itu tertutup daun di bagian atas, kemudian di bagian bawahnya nyambung lagi seperti itu. Saya tambahkan lagi sebelah kiri seperti ini. Ya, kita coba buat senatural mungkin. Jadi warnanya itu pada dasarnya ini adalah warna coklat. Cuma nanti di beberapa bagian mungkin bisa dibuat lebih gelap warna coklatnya, atau di beberapa bagian yang lain lebih jelas, lebih muda. Tadi adalah campuran yellow ochre dan Payne's Gray. Untuk membuat lebih muda bisa ditambahkan warna putih. Nah, nanti kita bisa buat teksturnya juga sebenarnya. Kalau misalnya saya ingin lebih detail lagi, tapi saya pikir di lukisan ini saya ingin coba buat konsepnya saja. Nah, ini kita buat batang pohonnya seperti ini. Jadi usahakan untuk membuat itu lebih tidak nyambung terus. Jadi ada di beberapa bagian yang hilang karena tertutup daun, kemudian muncul lagi, ya seperti ini. Bagian kiri ini saya coba buat garis patah-patah seperti ini. Dan kita coba buat garis yang kadang tipis, kadang tebal, untuk memainkan variasi si batang pohonnya. Nah, ini kalau misalnya terlalu kentara si batang pohonnya bisa kita tutup lagi dengan daun, sehingga bisa terlihat natural, tidak terlalu tegas garis si batang pohonnya. Karena memang kalau kita lihat di nature itu tidak batang pohon tidak terlihat semuanya kan, ada beberapa bagian yang tertutup daun, ada yang muncul gitu. Nah, itu salah satu kunci untuk membuat lukisan ini lebih natural, lebih terlihat memang seperti aslinya. Ini memang saya bukan melukis yang hyper realis, yang mirip banget dengan pohon, enggak sih. Ini adalah untuk menangkap idenya saja, untuk menangkap impresi dari sebuah landscape hutan seperti ini. Nah, ini saya merasa ada yang kurang, jadi memang saya ingin membuat lebih terang lagi, lebih kontras lagi antara yang gelap sama yang terang. Nah, makanya saya tambahkan lagi warna hijau yang lebih terang. Jadi saya tadi campurkan si hijau dan kuning ini dan saya tambahkan warna putih. Nah, ini sehingga lebih terang lagi nih di beberapa bagian seperti ini. Oke, ini hampir jadi sih. Jadi tinggal kita mainkan detailnya aja. Sini kayak saya tidak sedetail itu melukisnya, saya hanya ingin menunjukkan konsepnya. Nah, nanti teman-teman bisa smooth kan di beberapa bagian lukisan ini, sehingga bisa lebih terlihat natural kalau mau. Atau kalau mau melukis dengan gaya impresionis mungkin seperti ini cukup ya. Kayak melukis gaya impresionis itu tidak terlalu mementingkan natural atau tidaknya si objek. Jadi memang lebih kepada goresan kuasnya yang lebih ditonjolkan. Ya, intinya ini adalah variasi warna hijau yang kalau bisa saya coba simpulkan ada 3 jenis ya. Ada mid-tone, yang warna yang di tengah-tengah, ada warna gelap, dan ada warna yang paling terang. Kita tinggal membuat variasi itu saja. Oke, kita bisa lihat ini cukup kontras menurut saya ya. Bisa kita lihat ini adalah sinar matahari yang datang di pemandangan hutan seperti ini. Kemudian akan ada kontras antara warna gelap dan warna terang ya.
Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bisa membantu. Stay tune untuk video-video saya yang berikutnya. Terima kasih, tolong subscribe dan share apabila teman-teman suka dengan konten yang saya buat, atau kalau ada suggest misalnya atau request ingin melukis apa, bisa disampaikan. Oke, terima kasih.